warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerdas Hukum Channel yang akan mengulas seputar wawasan mengenai pengetahuan hukum. Kali ini kita akan mengulas tentang hukum perdata. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe serta tombol lonceng agar kami semangat dalam menyajikan masalah-masalah hukum lainnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Sidang atas kasus hukum perdata Dea Anissa dengan pihak jasa ekspedisi terkait hilangnya kamera milik Dea seharga Rp229 juta kemarin Senin 9 April 2018 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan beragendakan kesaksian dari pihak penggugat. Namun dalam acara persidangan tersebut, Dea yang datang untuk menjadi saksi tidak diperkenankan oleh majelis hakim karena masih memiliki hubungan darah langsung dengan sang penggugat yang tidak lain adalah ibu kandung dari Dea, Masayu Khairani. Sebenarnya sih nggak nyiapin banget sih, karena kan emang apa adanya gitu. Karena kan kalau jadi saksi ya harus jujur, harus sesuai realita gitu. Kalau aku sih ya cuman pengen ngasih tahu fakta aja gitu. Ya, kami memang sudah merencanakan ya beberapa saksi dari penggugat, salah satunya adalah Dea. Walaupun kami tahu Dea itu kan ada hubungan segaris darah oleh ibunya kan penggugatnya, tapi kami berupaya tadi meminta kepada kejaksaan kepada hakim untuk tetap menjadikan saksi. Ya, tapi tetap tadi ditolak ya. Jadi itu keputusan daripada hakim kami hargai, kami patuhi. Hukum Perdata oleh Advokat Sutriyono SHMH. Hukum perdata adalah segala hukum yang mengatur kepentingan orang perorangan, di antaranya kewenangan dan kecakapan bertindak. Kemudian ada status hubungan keluarga, serta hubungannya dengan benda, dan yang terakhir adalah perikatan-perikatan. Sistematika hukum perdata bisa kita lihat dengan dalam arti luas, meliputi seluruh hukum perdata material, yakni semua ketentuan yang mengatur perbuatan hukum, hubungan hukum, dan kepentingan perorangan. Menurut ilmu yang berkembang, substansi hukum perdata berisi 1. Hukum tentang diri seseorang, meliputi masalah kecakapan bertindak, haknya keperdataan, hal-hal yang mempengaruhi kecakapan. Kedua, hukum tentang manusia sebagai suatu keluarga, meliputi hukum yang timbul akibat adanya hubungan orang tua dan anak, suami dan istri, kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, perwalian, dan kuratele. Ketiga, hukum tentang harta kekayaan, meliputi hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, dapat dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain. Dan yang terakhir, bagian keempat adalah hukum tentang warisan, meliputi pengaturan akibat dari adanya hubungan keluarga terhadap harta yang ditinggalkan akibat kematian. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ditinggalkan oleh Belanda terdiri dari 4 buku. Yang pertama tentang orang, kemudian yang kedua tentang benda, kemudian buku ketiga tentang perikatan, dan buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa. Adapun buku pertama tentang orang meliputi dan memuat tentang diri seseorang dan hukum keluarga. Sedangkan buku kedua tentang benda meliputi tentang benda dan warisan. Kemudian buku ketiga tentang perikatan akan menjelaskan mengenai
tentang masalah kekayaan, yaitu mengenai hak dan kewajiban orang atau pihak tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Serta yang terakhir adalah buku keempat tentang pembuktian dan kadaluarsa. Demikian penjelasan awal pertemuan kita yang pertama ini tentang hukum perdata. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.